Shalom, sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian Wanita Bijak, hari Rabu 25 Maret 2026. Judulnya, Mengerti Kehendak Allah. Firman Tuhan diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita doa lebih dulu. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau nyatakan bagi kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang sangat berharga bagi kehidupan kami. Firman yang adalah pribadi-Mu sendiri sedang melawat kami. Kami mau memberi perhatian kepada firman-Mu, sebab itulah kehendak-Mu yang Kau sedang nyatakan bagi kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa mengerti kehendak Allah di dalam firman-Nya hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pembacaan kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Perikopnya berbunyi, hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dari firman hari ini, yuk renungkan apa yang Tuhan ingin engkau lakukan. Dan jangan lupa berdoa untuk Roh Kudus menolongmu memahaminya. Apa yang harus diperhatikan dengan seksama? Terdapat dalam ayat yang ke-15. Mengapa harus menggunakan waktu dengan benar? Ayat 16. Bagaimana agar tidak menjadi bodoh? Ada di ayat yang ke-17. Sahabat WB yang terkasih, Paulus memperingatkan agar berhati-hati dalam cara hidup kita. Bukan sebagai orang bodoh, melainkan orang bijak yang menjalani kehidupan ini selaras dengan kehendak Allah. Cara kita hidup menunjukkan kualitas pribadi kita dan menentukan bagaimana dampaknya bagi orang sekitar. Ambillah waktu pribadi untuk merenungkan bagaimana cara hidupmu selama ini. Sudahkah cara hidupmu menunjukkan bahwa engkau menjalani hidup ini dengan bijaksana? Ayat 16 mengingatkan untuk menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan dengan benar, agar tidak berlalu sia-sia. Cara kita menggunakan waktu mencerminkan cara kita menghargainya. Renungkan dan catatlah di buku jurnalmu bagaimana engkau menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Untuk hal-hal apa sajakah engkau menggunakan waktumu? Selama kita hidup, selalu diperhadapkan pada pilihan. Dan dalam hal ini ada pilihan, yaitu menjadi bijak atau bodoh. Kita hidup bijaksana jika terus belajar dan semakin bertumbuh dalam memahami kehendak Allah. Hidup yang bijaksana diukur dari bagaimana kita menggunakan waktu dan seberapa dalam kita memahami kehendak Tuhan, yang dibuktikan melalui perilaku yang benar.
Jika demikian, tentukan pilihanmu, karena pilihanmu menentukan kualitas hidupmu. Tuliskan perenunganmu dan juga komitmenmu secara pribadi di buku jurnalmu. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk terus bertumbuh bijak, yang dimulai dari menggunakan waktu secara bijaksana. Tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami bisa mulai memperhatikan bagaimana kami menggunakan waktu-waktu kami. Dan memfilter, mengevaluasi, memilah-milah apa yang kami harus lakukan dan apa yang tidak perlu kami lakukan. Sehingga kami dapat menggunakan waktu untuk segala sesuatu yang berharga, teristimewa untuk kekekalan. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih banyak Roh Kudus. Tolong kami untuk kami bisa menghidupi firman-Mu hari ini. Kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya untuk hidup bagi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Semakin kita mengerti kehendak Allah, semakin kita hidup bijaksana.